Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pada pagi ini kita akan kuliah eh, mata kuliah Genesa Galian dengan materi endapan Crescent. Ya, jadi kalau pertemuan kemarin ya kita sudah mempelajari tentang endapan-endapan ya, endapan mematik cair ya, kemudian endapan porfiri ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang endapan Crescent ya. Jadi eh, kalau maju lagi ya, kembali mereview kalau pada endapan nematik cair ya, beberapa mineral yang dapat dieksploitasi ya, contohnya nikel ya, kemudian eh, PGA ya, platinum group ya, kemudian ada tembaga ya, kemudian kalau kita berbicara endapan porfiri bisa tembaga ya, bisa logam emas ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Crescent ya, salah satu komoditi ya yang bisa diekstrak ya dari endapan ini adalah timah ya. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang timah ya, khususnya yang di Pulau Bangka itu merupakan produk dari endapan eh, sekunder ya. Nah, jadi kalau kita berbicara di Pulau Bangka itu mayoritas ya timah-timah yang ekonomis itu bertipe sekunder ya, baik itu timahnya eh, berada di lingkungan laut ya, kemudian di darat dan lain-lain. Nah, jadi khusus pada eh, materi kali ini kita akan membahas tentang endapan primer ya. Jadi endapan primer dari timah itu sendiri ya, di mana eh, itu terdapat di dalam endapan Crescent ya. Jadi kalau kita bilang endapan primer berarti dia endapan yang relatif belum mengalami pelapukan ya, transportasi ya dan pembatuan. Jadi dia masih dalam bentuk asli endapan tersebut. Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang definisi Grayson ya, itu adalah suatu agregat ya atau suatu sekumpulan ya agregat granoblastik ya, kuarsa dan muskovit dengan mineral-mineral aksesori antara lain topas, tormalin dan fluorit ya yang dibentuk oleh postmagmatik ya, alterasi metasomatik dari granit ya. Ini menurut Best 1980 dan Stemprock 1987 ya. Jadi kalau kita berbicara tentang granoblastik ya, berarti dia merupakan suatu eh, sekumpulan dari ukuran butir ya yang memiliki karakteristik equidimensional ya. Jadi dia merupakan pencampuran agregat ya dari kuarsa, muskopit ya. Kemudian ada mineral-mineral aksesoris seperti topas dan turmalin ya. Kemudian dia merupakan produk dari post magmatik ya atau kita sering disebutnya dengan alterasi metasomatik ya. Kemudian suatu produk ubahan ya atau granit ya, alter granit ya, secara ponamatolitik yang didominasi oleh kuarsa dan light green mica ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Grayson, dia merupakan hasil dari produk ubahan ya atau alterasi ya dari batuan granit ya yang eh, eh, terbentuk ya, yang terbentuk pada fase panamatolitik ya. Jadi kalau kita bilang di dalam pembentukan endapan itu terjadi fase-fase ya, terdapat fase-fase ya. Ada fase mamatik cair ya, kemudian fase panamatolitik yang kita pelajari sekarang, kemudian nantinya ada fase hidrotermal ya. Jadi masing-masing fase endapan itu mencirikan bagaimana pembentukan endapan yang berbeda-beda ya.
Jadi kalau menurut pengertiannya ya, jadi pneumatolitik itu diambil dari proses dari kata aktivitas atau kata proses yaitu pneumatolisis ya. Jadi alterasi ya, batuan ya, yang, terbentuk, akibat gas yang berasal dari mama ya. Jadi memang kalau kita berbicara endapan-endapan pneumatolitik, memang mayoritas yang, berada pada endapan tersebut adalah dominasi gas ya. Dominasi gas yang sangat intensif ya, akibat proses pembentukan tersebut. Makanya nanti, eee akibat dari dominasi gas ya, atau pressure gas yang sangat tinggi ya pada proses pembentukan, itu akan menghasilkan, karakteristik atau bentuk ya yang khas dari endapan gresen itu sendiri. Mmm, ya. Nah ini kalau kita bilang ya, ini adalah fase-fase ya, fase-fase dari pembentukan endapan ya, kalau kemarin kita sudah mempelajari ya ada, fase mamatik cair ya. Mmm, kemudian ada yang kedua adalah stadium ya atau fase pehmatit sampai pneumatolitik dan yang terakhir adalah hidrotermal ya. Jadi memang kalau kita lihat, eee, di fase ini memang, dominasi gasnya sangat tinggi ya. Ya, jadi di fase pegmatit ya, ini adalah puncak ya, puncak-puncaknya dari akumulasi gas yang sangat tinggi ya. Jadi pada fase mamatik cair itu, masih belum terlalu banyak ya, kemudian pada fase pegmatit sampai pneumatolitik ini, mengalami puncak ya, puncak dari, tekanan ya, akibat dari, pressure gas ya. Nah, kemudian ya dia akan kembali rilis ya atau, kembali mengecil ya, kembali mengecil pada fase hidrotermal. Ya. Jadi kalau kita berbicara endapan Grayson ya, di mana sih ya, letak akumulasi dari, penyebaran bijinya ya. Dia terbentuk pada bagian atas kontak intrusi ya atau pluton granit yang kontak dengan batuan yang impermeable ya, sehingga terakumulasi mineral-mineral sebagai produk dari kristalisasi awal ya. Jadi, memang kalau kita berbicara endapan Grayson memang berasosiasi dengan batuan granit ya, tetapi pada umumnya, jebakan-jebakan yang ekonomis itu pada umumnya terletak di bagian atas, plutonik atau kita sebut juga dengan kupola. Ya, jadi bisa kita lihat ya kalau kita ke Bangka ya, kalau kita berwisata ke Pulau Bangka kita akan menemukan banyaknya intrusi granit ya. Nah ini intrusi granit ini, eee, umumnya mengandung, mineralisasi timah ya, mineralisasi timah ya. Jadi kenapa dia bisa kita lihat ya, pada masa sekarang karena memang granit tersebut yang awalnya dulu terendapkan kemudian mengalami pengangkatan ya, mengalami pengangkatan sehingga bisa kita lihat sekarang. Kedua, house rock merupakan batuan granitik dan berkembang sampai kedalaman 10 sampai 100 meter ya, sebelum bergradasi menuju zona alterasi feldspatik ya, atau disebut juga dengan albicisation sampai microclinication dan batuan granit sampai fresh granit ya. Jadi kalau kita berbicara tentang intrusi batuan ya, granit yang mengandung timah itu tidak seluruhnya, mengandung mineralisasi timah yang berharga atau yang ekonomis. Tetapi dia sepanjang perjalanan ya, intrusi granit dia mengalami alterasi-alterasi ya. Jadi setiap alterasi ini, eee memiliki karakteristik mineral yang berbeda-beda ya. Ini bisa dilihat ya dari batuan granit atau fresh ya, fresh granit umumnya, kalau kita bilang ya batuan granit yang fresh ini, umumnya dia memiliki sifat barren ya, memiliki sifat barren berarti dia memiliki, eee, keterdapatan timah yang sangat Eee, kecil ya, bahkan mungkin tidak ada ya. Jadi granitnya, ada orang yang ngomong granitnya granit kosong ya, karena tidak mengandung, mineral, timah ya. Kemudian bergerak, ke atas ya, terdapat fase-fase albilicization dan microclinication ya. Jadi ini yang, yang mengandung timah ya, yang mengandung timah, kenapa disebut dia juga dengan albiticization karena dia,
mayoritas ya pada fase ini atau pada kedalaman yang terdapat pada zona albitization ini, dia mengandung penyebaran mineral albit yang sangat intensif. Kemudian fluida pneumatik migrasi pada bagian atas intrusi ya, dan dapat berupa intrusi atau stockward ya di sepanjang batas tubuh Grayson ya. Jadi di dalam biji Grayson ya pada umumnya itu memiliki bentuk stockward ya. Jadi kalau kita bilang stockward adalah urat ya yang memiliki keunikan ya dari segi ukuran, karena memang dia memiliki urat yang sangat kecil ya dimensi ukurannya, kemudian memiliki bentuk yang berpotong-potongan ya, saling berpotongan dia bentuk uratnya. Kemudian mineralisasi muncul secara irregular atau tidak beraturan yang terkonsentrasi pada sekitar zona kontak ya, dan juga muncul umum berupa stopboard ya. Jadi kalau kita bilang memang penyebaran dari endapan Grayson ini ya, atau penyebaran cebakannya yang ekonomis itu tidak semua hadir di semua tempat ya, atau tidak semua hadir di pada bagian granit ya, tetapi biasanya dia sangat tergantung kepada batuan yang diintrusinya ya. Jadi bantuan diintrusinya. Jadi apabila batuan yang diintrusinya itu adalah batuan sedimen yang memiliki permeabilitas yang tinggi ya, maka kecenderungan keterdapatan dari mineral timah akan semakin besar ya. Jadi karena dia memiliki media untuk mengakumulasi mineral-mineral berharga ya. Ya. Jadi ya ini selalu saya gambar ini selalu saya perlihatkan ya ketika kita setiap kali kita mempelajari setiap endapan ya, karena untuk mengetahui ya, jadi di mana sih posisi dari endapan yang kita pelajari sekarang. Ya, jadi kalau kemarin kita sudah belajar fase mamatik cair ya, ada titomanet, penlandit dan lain-lain, kemudian porfiri ya. Nah, ya, di mana sih letak dari pneumatolitik? Jadi dia ini ya, jadi letaknya memang pada fase pneumatolitik ya, yang sangat relatif berdekatan dengan endapan pegmatit ya, di mana pegmatit ini memiliki keterdapatan mineral-mineral Re yang sangat banyak ya. Kemudian juga endapan skarn ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, jadi fase Grayson ini memiliki temperatur pembentukan lebih dari 400 Celcius ya. Nah, kemudian nanti yang akan kita pelajari juga adalah fase hidrotermal ya, di mana memiliki berbagai tipe endapan juga. Ada katatermal, mesotermal, epithermal, dan teletermal. Nah, ini bisa kita lihat ya, jadi ini merupakan model genetik dari endapan sedimen ya, yang ada pada intrusi granit ya. Jadi memang dia rata-rata memang dia pada umumnya terdapat pada bagian atas ya, atau kupola dari granit ya, batuan granit ya. Ya, bisa dilihat ini berasosiasi juga dengan mineral porfiri ya, karena memang berdekatan ya. Jadi porfiri, skarn ya, dan juga pegmatit itu relatif berdekatan. Walaupun tidak selalu ya. Ya, ini juga ya. Jadi ini ore body ya, badan biji dari Grayson ya, yang mengandung timah ya. Ini sebesar SN-nya, logam timahnya 0,05 ya, dan berasosiasi dengan kuarsit ya. Jadi makanya kita kalau misalkan kita ke Bangka, kita akan melihat batuan-batuan di pantai atau di pantai ya, khususnya dia memiliki tekstur stockward ya, yang saya bilang tadi ya, urat-uratnya diisi oleh mineral-mineral kuarsa. Ya, jadi kalau kita bilang ya, bagaimana sih geologi endapannya ya, bagaimana sih tipe uratnya? Dia yang saya bilang tadi ya, berupa fissure filling atau
urat yang bersifat replacement ya, yang bersifat sederhana sampai kompleks ya. Jadi memang kalau kita bilang jadi tergantung ya, jadi tergantung pada proses tektonik. Kalau memang dia di daerah tersebut mengalami tektonik yang sangat kompleks ya, maka bentuk fractures-nya juga akan semakin kompleks ya. Nah, kebalikan juga dengan yang sederhana ya. Kalau memang aktivitas tektoniknya sederhana, maka karakteristik uratnya dia juga nggak bakalan banyak ya atau sangat sedikit. Nah, jadi yang ini saya bilang memang rata-rata urat pada endapan Grayson yang mengandung timah ini diisi oleh kuarsa. Sudah tadi ya, dapat berupa urat tunggal ya, berupa vein Stockworth ya. Stockworth yang saya bilang tadi ya, bentuknya urat tetapi dia memiliki karakteristik berpotongan dengan urat-urat lainnya. Kemudian pada endapan Grayson memiliki mineral biji utama ya. Jadi kalau mineral biji berarti dia adalah mineral-mineral yang umumnya memiliki logam ya yang dapat diekstrak. Ya, salah beberapanya adalah wolframite series ya mineral. Jadi kalau kita bilang mineral yang golongan wolframite ini ada hubnerite ya, kemudian ferberite ya, dan juga yang paling banyak hadir ya di Bangka ya, itu adalah kasitrit ya. Jadi kasitrit adalah mineral logam ya yang paling banyak hadir ya pada endapan Grayson ya. Walaupun tidak hanya kasitrit ya, kalau kita bilang mineral-mineral biji membawa logam timah ya, ada stanit ya dan lain-lain. Nah, tetapi di PT Timah ya di Bangka itu mayoritas yang hadir adalah mineral kasitrit ya, mineral biji kasitrit, SNO2. Kemudian selain mineral-mineral utama ya, ada juga mineral-mineral lain ya yang umum ya, terdapat seperti skelit ya, molybdenit ya, bismutinit, tetrahedrit, pirit ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian ya yang saya bilang tadi ya, karena memang endapan Grayson ini memang terkadang ya berasosiasi dengan endapan pegmatit ya, itu tidak jarang ya. Jadi hadir mineral-mineral REE ya, atau rare earths ya, ya mineral-mineral tanah jarang ya seperti uranium ya, thorium ya, dan lain-lain. Ya, ini merupakan kenampakan dari mineral biji kasitrit ya yang terdapat di dalam masa dasar ya, masa dasar kuarsa ya, masa dasar kuarsa ya, bisa dilihat memang dia secara fisik ya memang dia berwarna hitam ya. Kemudian ada wolframite juga ya sebagai mineral asosiasi ya. Nah ya, ini yang saya bilang tadi bahwa memang kalau kita berbicara tentang Grayson yang merupakan produk alterasi, dia memang terdapat dibedakan berdasarkan penyebaran dari logam berharga ya, atau keterlambatan logam timahnya itu sendiri ya. Terkadang memang di daerah yang sangat jauh dari interaksi batuan dan batuan granitik ya dengan batuan yang impermeable tinggi, maka dia sifatnya akan unalter ya, unalter granit ya. Berarti dia granitnya tidak mengalami proses alterasi ya. Dalam hal ini dia kurang mengandung ya mineral-mineral timah atau bahkan tidak ada. Nah, ini merupakan urat dari Grayson ya yang mengandung logam-logam ya. Salah satunya timah yang memotong dari batuan granit ya. Ini ada di tambang Celigahit ya di Cornwall ya. Nah, ya, jadi
Grayson consists of quartz and muscovite replacing feldspar ya, of the granite Asian to a narrow ya. Jadi memang kalau kita bilang ya, jadi urat-urat yang mengintrusi itu dia akan merubah unsur-unsur kimiawi dari batuan-batuan yang dilewatinya. Ya, nah ini merupakan Grayson ya, urat Grayson tapi unik ya. Jadi uratnya sifatnya paralel ya, jadi bersejajar ya. Nah, ini yang ada di Cornwall ya, UK, Inggris. Ya. Ya, ini adalah endapan Grayson juga yang terdapat di wilayah Dayu ya, distrik Dayu, China ya, di endapan Sihushan dan Piotang ya. Nah, jadi ini selain dia memproduksi logam timah ya, di tambang Sihushan ini dia juga memiliki komoditi yang berharga ya, timah ya. Bisa dilihat memang mayoritas pengendapan ya atau penyebaran dari logamnya dia terdapat di kupola ya, di kupola dari suatu granit atau di bagian atas granit. Nah ya, nah ini yang saya bilang tadi, yang di awal tadi, kalau tidak semua fase ya, tidak semua fase di dalam suatu batuan granit atau intrusi granit itu mengandung mineralisasi yang berharga ya. Ada fase-fase yang memang dia barren ya atau kurang mengandung logam berharga ya, sampai dia fase yang sangat intensif ya untuk penyebaran logam-logam berharga. Ya, ini bisa dilihat ya, ini adalah penampang dari atas dan dari samping. Bisa dilihat kalau memang dari segi kedalaman ya, dari kedalaman bawah sampai atas dia memiliki alterasi yang berbeda-beda ya, di mana alterasi ini memiliki karakteristik penyebaran ya mineral yang berbeda-beda pula. Jadi bisa dilihat ya, paling bawah ini adalah yang paling umumnya hadir itu adalah fase propilitik ya, dengan pembagian mineral dengan mineral-mineral yang terkandung pada umumnya itu timbal, zinc ya, stibnite. Kemudian ke atas lagi masuk ke zona serisit dan pirit ya, mineral yang hadir adalah uh, uh, timah ya, timah. Kemudian ke atas lagi masuk ke alterasi quartz ya dan tourmaline ya, yang logam biji yang sangat ekonomis yang sering ditemukan adalah tungsten ya. Nah, begitu pula ya. Jadi ini kalau dilihat dari samping ya, itu disebut juga bagian lower, bagian middle, dan bagian upper ya. Ada bagian bawah ya, tengah, dan paling atas. Jadi ini ya, jadi kalau kita berbicara tipenya, tipe uratnya ya, dia ada Finlay, ada Stockworth, ada lensa ya, ada pipa dan brexia juga ya. Kenapa brexia? Karena memang pada fase penematolitik atau fase Grayson ini, endapan Grayson ini memang sering ya terjadi proses breksiasi ya, di mana pada saat batuan granit itu mengintrusi ya batuan-batuan yang sudah ada ya atau batuan host rocknya, itu sering terjadi tekstur-tekstur breksia. Kemudian pada endapan Grayson menghasilkan mineral-mineral geng ya, yaitu kuarsa, mika, fluorit, dan topas ya. Kemudian yang saya bilang tadi ya, ada juga tipe-tipe endapan yang sering dijumpai ya, yang berasosiasi dengan tipe vein Grayson ya. Tin timah skarn ya, terkadang dia berasosiasi dengan skarn juga. Tungsten ya, tin replacement deposit ya, kompleks tin silver supply veins ya, climax molybdenum deposit ya.
dan molybdenum vein dari Grayson. Jadi memang kalau kita berbicara Grayson, jadi tidak hanya kasih treat aja, tidak hanya standar, tidak hanya timah aja yang bisa ditambang ya, tetapi juga banyak sekali mineral-mineral penting ya yang berpotensi hadir. Nah, ya, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi jadi kalau di dalam endapan Grayson ya ada juga fase-fase pembentukan Grayson itu sendiri. Ya, jadi dibagi menjadi beberapa ya. Ada eh, fase insipien ya, ada kemudian pehmatit, massive Grayson ya, dan Stockworth ya. Nah, jadi masing-masing fase ini bisa dilihat ini mengkarakteristikan mineral-mineral yang berbeda-beda ya. Kalau dibilang fase insipien, berarti fase insipien dia fase yang mula-mula yang baru mulai terbentuk ya. Jadi baru mulai terbentuk eh, dominasi ya mineralnya pun untuk timahnya itu sendiri itu tidak banyak ya, tetapi sudah mulai ada ya penyebaran logamnya. Ya, kemudian ada di zona masif ya, ini merupakan zona masif. Nah, zona masif inilah yang eh, zona yang paling ya, yang paling ekonomis ya, mengandung timah yang ekonomis ya. Ya, kemudian eh, di atas lagi ya, nah fasenya sudah mulai menurun ya. Jadi ketidakdapatan dari mineral-mineral tungsten, timah, molybdenum, nah itu sudah mulai mengecil pada fase ini ya, pada fase Stockworth ini. Ya, jadi host rock-nya ya, jadi umumnya berhubungan dengan batuan granitik ya, terutama pada granit biotit ya, tipe S dan tipe A ya. Tetapi yang paling banyak mengandung eh, mineralisasi timah adalah granit yang tipe S. Endapan yang terbentuk dapat berupa endo atau XO ya. Jadi kalau kita bilang endo itu di dalam ya, kalau XO itu di luar ya. Jadi exo kontak endapan biasanya pada batuan sedimen atau metamorf akibat metamorfik kontak ya. Nah, pada endo ya, endapan biasanya terbentuk pada bagian atas atau sepanjang batas granitoid ya. Jadi kalau kita bilang ekso umumnya mineralisasinya terdapat pada batuan yang diintrusinya ya, dalam hal ini batuan-batuan sedimen yang memiliki permeabilitas yang tinggi ya. Sedangkan kalau endo ya dia relatif berada pada bagian dalam atau bagian atas dari batas granitoid itu sendiri. Tatanan geologi ya, jadi umumnya berada pada multiple orogenik ya dan fase-fase tektonik. Endapan timah dan tungsten umumnya terjadi pada beberapa tahapan mematisme ya, dan sebaran endapan dapat dikontrol oleh struktur geologi lokal ya. Jadi kalau kita bilang penyebaran timah ya, penyebaran timah di dunia ini memang eh, di Asia Tenggara ya yang paling sangat intensif yaitu penyebarannya dari Malaysia ya, Singapura ya sampai Indonesia di Kepulauan Riau dan Bangka ya. Jadi kalau kita bilang ada namanya sabuk timah ya. Jadi sabuk timah ini merupakan intrusi ya, intrusi yang melewati daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ya, Singapura ya, Malaysia ya, kemudian Bangka, Riau dan lain-lain ya. Kemudian intrusi-intrusi granitik ini ya yang mengalami fase Grayson tadi, mengalami proses Grayson ini mengalami pengangkatan ya, mengalami pengangkatan. Nah ya, jadi bagaimana sih keterdapatan di alam ya dari endapan Grayson ini? Dia biasanya berupa bentuk individual veins ya. Berarti kalau individual veins itu disebut juga dengan vein tunggal ya, atau sets of vein ya, atau bagian beberapa bagian dari Stockworth contohnya beberapa bagian dari vein ya, contohnya Stockworth ya. Kemudian
Kalau kita mengacu ke studi kasus yang ada di Shu Hasan Mine ya di distrik Dayu, dia mengandung lebih dari 650 veins ya dengan ketebalan rata-rata 0,4 sampai 3,6 meter dengan panjang 150 sampai 1075 meter ya. Dengan kemenerusan secara vertikal dapat mencapai 250 meter. Beberapa endapan ya di negara lain yang berbentuk vein stockwork ya, contohnya itu ada di Saudi Arabia di Bait Al Jimalah ya, di kemudian di endapan Hemerdon ya di UK ya, jadi ini sudah ya, sudah berbentuk pipa, lensa ya dan irregular breccia zone. Nah, ini nanti bisa Anda lihat ya. Jadi beberapa sih apa unsur-unsur yang terbentuk pada fase geokimia. Nah, ini juga yang sangat-sangat penting yang harus Anda hafal dan dipahami. Ini merupakan mineral-mineral biji utama yang terbentuk pada fase Grayson. Kemudian ada juga mineral-mineral lain ya yang umum terdapat ya pada fase Grayson. Nah, jadi kalau kita bilang mineral lain ini dia juga bisa sebagai indikator ya dalam kita proses eksplorasi. Ya. Ini sangat berguna sekali. Kemudian juga mineral-mineral yang sangat mineral yang di era sekarang sangat dibutuhkan ya. Contohnya mineral-mineral REE ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi berapa sih ya, berapa kadar-kadar ya, karakteristik kadarnya dari setiap tipe-tipe urat ya. Nah ya, jadi kenapa sih ya? Jadi jadi memang kalau kita berbicara tentang endapan Grayson memang yang paling ekonomis ya, walaupun juga banyak lah ya mineral-mineral di dalam Grayson. Tetapi yang paling ekonomis adalah mineral biji kasiterit ya dan juga tungsten ya atau dari wolframite series ya. Jadi kenapa jadi kalau kita berbicara tentang kasiterit ya, memang dia mineral-mineral yang relatif tahan ya terhadap lapukan kimia dan fisika. Kemudian dia dapat tertransport ya dalam jarak yang jauh dari sumbernya ya dan dapat terkonsentrasi dalam sungai ya, pantai atau laut ya sebagai endapan sedimenter. Nah, jadi nah, ini kalau kita berbicara endapan Grayson ini adalah endapan primer ya. Jadi memang kita tidak berbicara tentang endapan sedimenter ya. Nah, itu untuk endapan sedimenter itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini juga merupakan karakteristik ya dari mineral wolframite ya. Nah, jadi itu saja ya. Jadi pengantar materi tentang Grayson ya. Jadi saya berharap Anda banyak lagi membaca ya tentang referensi ya tentang batuan-batuan Grayson ya supaya bisa lebih paham. Yang jelas kalau kita berbicara tentang timah ya endapan timah itu biasanya hadir ya dalam bentuk dua tipe. Yang pertama adalah endapan primer yang kita kenal dengan endapan Grayson ini. Kemudian yang kedua adalah endapan sekunder ya, yaitu endapan placer juga sering disebut. Nah, jadi placer ini nanti dibagi-bagi lagi ya, ada endapan yang di darat ya, kemudian di laut, di sungai dan sebagainya. Di itu. Jadi sekian dari
kuliah saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.